Shalom Heaven Family dimanapun Bapak Ibu berada, melalui ibadah rumah kita akan mendengar firman Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita sore hari ini sebagai kekuatan bahwa menjelang gereja-gereja hendak merayakan Paskah harus dilalui dengan berbagai macam bencana. Dan sekarang kita sedang berada dalam satu kondisi virus corona merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi di balik semua ini, saya memperhatikan bahwa ujian iman bagi gereja sedang berlangsung. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, ujian demi ujian, masalah, ketakutan, kengerian yang sedang kita alami saat ini, sesungguhnya 2000-an tahun yang lalu Tuhan sudah ambil alih. Oleh karena itu, yuk kita baca sama-sama firman Tuhan yang memberikan petunjuk buat saudara dan saya supaya tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir terhadap serangan virus corona. Yang terpenting adalah jaga imanmu, jaga kebersihan hidupmu. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang 11, firman Tuhan berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga tidak memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ini sedang berbicara mengenai nubuatan yang diterima oleh Nabi Yesaya mengenai Mesias. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menuntut mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakanku, umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ayat yang ke-11, sesudah kesudahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Kekasih-kekasih Kristus, firman Tuhan diterima oleh Nabi Yesaya sebagai sebuah nubuatan, dan nubuatan ini sudah terjadi bahwa 2000-an tahun yang lalu Allah berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus yang lahir di kandang domba yang hina, menjadi manusia sama seperti manusia, supaya manusia dapat hidup berdampingan dengannya. Namun apa yang terjadi, saudara? Dia ditolak, penolakan yang berakhir pada kayu salib. Namun di balik
misi ilahi yang dia emban, saudara. Saya merenungkan di balik virus corona yang sedang mewabah menjangkiti dunia ini. Virus